Hujan turun tanpa ampun di jalanan utama Jakarta. Petir menyambar, memantulkan cahaya mengerikan pada gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Di bawah buyuran air yang dingin, di antara lalu lintas yang macet dan klakson yang memekakkan telinga, sesosok wanita terduduk di trotoar. Pakaiannya compang-camping, lebih mirip tumpukan kain lap kotor daripada baju. Rambutnya yang panjang dan gimbal menutupi sebagian wajahnya, menyembunyikan mata yang pernah bersinar cemerlang. Namanya Ratna, meski sudah 5 tahun tak ada yang memanggilnya dengan nama itu. Bagi dunia, dia hanyalah si gila atau pengemis. Perutnya melilit, bukan hanya karena lapar, rasa itu sudah menjadi temannya, tapi karena gugup. Hari ini adalah hari yang ditandainya diingatan, hari yang dibisikkan almarhum ayahnya di saat-saat terakhir mereka. Apapun yang terjadi, kata ayahnya, datanglah ke Bank Sentosa Utama pada ulang tahunmu yang ke-30. Gunakan kunci ini. Itu adalah nafas terakhir keluarga kita. Hari ini di tengah hujan badai adalah ulang tahunnya yang ke-30. Dia memandang ke seberang jalan. Di sanalah gedung itu berdiri. Bank Sentosa Utama. Menara kaca dan baja yang menjulang berkilauan sombong di tengah hujan. Kelihatannya begitu bersih, begitu steril. Pintu kaca otomatisnya terbuka dan tertutup, menelan orang-orang berjas rapi dan beraroma parfum mahal, lalu memuntahkan mereka kembali ke dunia. Baginya, itu tampak seperti gerbang menuju surga sekaligus neraka. Selama 5 tahun dia hidup di jalanan, dia tidak pernah berani mendekati tempat itu. Dia adalah bayangan, bagian dari kotoran kota. Dia tahu bagaimana dunia memandangnya. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia mencoba masuk. Tapi janji kepada ayahnya lebih kuat dari rasa takutnya. Rasa lapar bisa menunggu, penghinaan bisa ditelan. Tapi warisan harus direbut kembali. Dia mencengkram satu-satunya harta yang dimilikinya, yang tersembunyi di balik kain bajunya yang paling dalam, tergantung di lehernya. Sebuah liontin perak kusam berbentuk bunga cendrawasih, dan di dalamnya sebuah kunci kuno kecil dan rumit. Benda itu terasa hangat di kulitnya. Satu-satunya kehangatan yang dia miliki. Ratna menarik nafas dalam-dalam, udara yang dihirupnya berbau got dan bensin. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk berdiri. Kakinya gemetar, entah karena kedinginan atau ketakutan. Orang-orang yang meliwat melipir, memberi jarak darinya. Wajah mereka meningis jijik. Dia tidak peduli. Matanya terkunci pada pintu kaca itu. Dia mulai melangkah menyeret kakinya yang pincang melintasi jalan. 1 langkah, 2 langkah, setiap langkah terasa seperti mendaki gunung. Dia sampai di lobi depan. Air kotor dari pakaiannya mulai menetes di lantai marmer putih yang mengkilap. Dia mengabaikan tatapan ngeri seorang wanita yang baru saja keluar. Dia hanya punya satu tujuan, dia harus masuk. Di balik pintu kaca, di dalam lobi yang hangat dan ber-AC, berdiri seorang satpam bernama Bima. Tubuhnya tegap, seragamnya biru tua disetrika kaku, dan wajahnya keras seperti batu. Bima adalah tipe orang yang bangga pada pekerjaannya. Bukan karena dia suka melindungi, tapi karena dia menikmati sedikit kekuasaan yang dimilikinya. Dia adalah penjaga gerbang dunia orang kaya, dan dia sangat membenci apapun yang mengotorinya. Pagi itu berjalan lambat. Nasabah yang datang adalah nasabah biasa. Para eksekutif muda, ibu-ibu sosialita, dan beberapa ekspatriat. Bima menyapa mereka dengan anggukan hormat yang palsu. Matanya selalu awas, menyapu lobi, mencari apa saja yang tidak pada tempatnya. Lalu, dia melihatnya. Melalui pintu kaca yang jernih, dia melihat sesosok bayangan kotor yang berjalan ke arah pintu. Alisnya langsung berkerut. Seorang pengemis? Di sini? Di Bank Sentosa Utama? Tidak di jam jaganya. Bima segera mengambil posisi. Dia berdiri tepat di depan pintu otomatis, tangannya disilangkan di dada, memasang wajah paling mengintimidasi. Dia menunggu. Saat Ratna cukup dekat, pintu kaca seharusnya terbuka secara otomatis. Tapi Bima berdiri di tempat yang strategis, menghalangi sensor. Pintu itu tetap tertutup. Ratna, bingung, berhenti tepat di depan kaca.
Dia bisa melihat pria berseragam di baliknya, menatapnya dengan kebencian yang terang-terangan. Dia mendorong pintu. Pintu itu tidak bergerak. Dia mendorong lagi, lebih keras. Bima seringi. Dia mengetuk kaca dengan jarinya. "Keluar!" teriaknya, suaranya teredam oleh kaca tebal. "Tempat pemulung bukan di sini, kotor!" Beberapa nasabah di lobi menengok. Mereka melihat pemandangan itu. Wanita gembel yang basah kuyup di luar dan satpam yang angkuh di dalam. Mereka berbisik-bisik. Beberapa tampak kasihan, tapi kebanyakan tampak jijik. Ratna mengeleng. Saya harus masuk," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Saya nasabah." Mendengar kata nasabah, Bima tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kasar dan menghina. Dia menekan tombol interkom di samping pintu. "Apa katamu, gila? Nasabah apa kau? Nasabah mimpi!" Ejeknya, suaranya kini terdengar jelas di luar. "Pergi sekarang, sebelum saya panggil terantip." Penghinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Wajah Ratna memanas. Air hujan yang dingin terasa membakar pipinya. Atau mungkin itu adalah air matanya sendiri. Dia ingin berbalik. Dia ingin lari. Dia ingin kembali ke lorong gelap di mana dia biasa tidur. Tempat di mana tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang menghinanya. Dia sudah terbiasa diusir. Diusir dari depan toko, diusir dari taman, diusir dari emperan. Dia hanyalah sampah yang harus disingkirkan. Keinginannya untuk menghilang hampir menguasai dirinya. Tapi kemudian, dia merasakan lionting di dadanya. Kunci itu, janji ayahnya. Gambaran wajah ayahnya yang tersenyum lembut terlintas di bendaknya. Wajah itu adalah satu-satunya kenangan indah yang tersisa di tengah kabut penderitaan selama 5 tahun terakhir. "Kamu adalah Ratna Cendrawasih," bisik suara ayahnya di dalam kepalanya. "Nama keluarga kita berarti kekuatan dan keindahan. Mereka bisa mengambil segalanya dari kita, Ratna. Rumah kita, uang kita, perusahaan kita, tapi mereka tidak bisa mengambil nama kita. Mereka tidak bisa mengambil apa yang ada di dalam kepalamu." Dia ingat malam itu. Malam di mana pamannya sendiri, Gideon, datang ke rumah mereka dengan beberapa orang berwajah seram. Dia ingat ayahnya didorong, ibunya menangis. Dia ingat bagaimana dia diselundupkan oleh sopir keluarganya, Pak Tatang, yang memberikan liontin itu. Ayahmu bilang, "Jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri. Pergi non, hidup." Dia tidak tahu apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Dia hanya tahu Gideon mengambil alih Cendrawasih Group. Dan dia, pewaris Lahadik, terlempar ke jalanan hidup dalam ketakutan bahwa orang-orang Gideon akan menemukannya dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Selama 5 tahun dia bersembunyi dengan menjadi gila. Kini, janji itu harus ditepati. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal merebut kembali identitasnya. Ini soal keadilan untuk ayah dan ibunya. Ketakutan di mata Ratna menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras seperti baja. Sesuatu yang membuat Bima bahkan dari balik kaca merasa sedikit tidak nyaman. Wanita gembel itu berhenti mendorong. Dia berdiri tegak. Meski basah dan kotor, ada aura berbeda yang tiba-tiba muncul. Dia menatap lurus ke mata Bima. "Buka pintunya," katanya. Suaranya tidak lagi memelas. Itu adalah perintah. "Saya punya urusan di dalam." Bima tertegun sejenak oleh perubahan nada suara itu. Sesaat dia ragu. Tapi kemudian dia melihat lagi pakaian kotor dan rambut gimbal itu. Siapa wanita ini yang berani memerintahnya? Egonya mengambil alih. "Sudah kubilang pergi," bentak Bima. Dia memberi isyarat kepada satpam lain di dalam. "Panggil polisi, ada orang gila mau buat onar." Tapi sebelum satpam kedua bisa mengangkat telepon, sesuatu terjadi. Seorang pria parubaya berjas mahal yang baru saja menyelesaikan transaksinya berjalan menuju pintu keluar. Saat dia mendekat, sensor mendeteksinya dan pintu kaca otomatis itu bergeser terbuka. Itu adalah kesempatan yang ditunggu Ratna. Dalam sekejap sebelum Bima bisa bereaksi, Ratna melesat masuk ke dalam celah itu. "Hei, berhenti!" teriak Bima, kaget. Ratna kini berada di dalam lobi. Dia berhasil. Udara AC yang dingin langsung menerpanya, membuatnya menggigil hebat. Lantai marmer putih yang tadinya bersih, kini ternoda oleh jejak kaki dan tetesan air kotor dari pakaiannya. Seluruh lobi bank terdiam. Puluhan pasang mata, nasabah, teller, staf,
Semua menatapnya dengan ngeri dan jijik. Bau asam dari tubuhnya yang tidak mandi berhari-hari mulai menyebar di udara yang tadinya beraroma pengharum ruangan lemon. "Keluar!" Bima sudah berada di belakangnya. Suaranya menggelegar. Dia mencengkram lengan Ratna dengan kasar. Cengkramannya kuat. Jari-jarinya menekan kulit Ratna hingga sakit. "Berani-beraninya kau mengotori tempat ini. Keluar!" "Lepaskan saya!" Ratna mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya tidak sebanding. "Bima, ada apa ini?" Sebuah suara tajam terdengar dari meja teller. Seorang wanita berseragam dengan papan nama bertuliskan Rika, supervisor teller, menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya yang dipoles make up tebal tampak masam. "Maaf, Bu Rika," kata Bima, masih mencengkram Ratna. "Orang gila ini menyelinap masuk. Saya akan segera mengeluarkannya." "Cepat, baunya mengganggu nasabah," kata Rika. Suaranya penuh penghinaan. Dia menyemprotkan pengharum ruangan ke udara di depannya, seolah mencoba mengusir bau Ratna. Penghinaan itu berlapis-lapis. Tawa kecil terdengar dari beberapa nasabah yang sedang mengantri. Ratna merasa dirinya menyusut. Tapi dia tidak akan menyerah. Tidak setelah sejauh ini. Saya nasabah!" teriak Ratna dengan suara yang bergetar namun nekat. "Saya mau bertemu manajer!" Teriakan "saya nasabah" itu menggema di lobi yang hening. Hening itu berlangsung sedetik, lalu pecah menjadi gelak tawa. Bukan tawa yang ramah. Itu adalah tawa yang menusuk, tawa yang merendahkan. Ibu Rika, sang supervisor talent, adalah yang tertawa paling keras. "Nasabah, kamu?" Dia melangkah keluar dari balik mejanya, menghampiri Ratna. Dia memandang Ratna dari atas ke bawah. "Nomor antrian saja kamu tidak punya. Uang untuk menabung 1.000 perak saja saya ragu kamu punya. Nasabah dari mana?" "Bu Rika, biar saya seret dia," kata Bima, mulai menarik Ratna dengan paksa menuju pintu. "Tunggu," kata Rika. Senyum licik muncul di wajahnya. Dia sedang bosan dan ini adalah hiburan yang menarik. "Saya ini dengar, nasabah," katanya. "Baiklah, Nona. Boleh saya lihat buku tabungan Anda?" Ratna menggeleng. "Saya tidak punya buku tabungan." Tentu saja tidak." Rika tersenyum mengejek. "Kartu ATM? Kartu debit? Kartu kredit?" tanyanya, menyebutkan barang-barang yang dia tahu Ratna tidak mungkin memiliki. "Tidak ada," bisik Ratna. Dia mulai putus asa. Bagaimana dia bisa menjelaskan? "Dengar ya," kata Rika. Nadanya berubah menjadi dingin. "Bank ini bukan panti sosial. Kami tidak melayani orang seperti Anda. Anda hanya membuat nasabah kami yang sebenarnya tidak nyaman." Dia menoleh ke antrian. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bapak, Ibu. Kami sedang menangani sampah." Kata sampah itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. Ratna merasa seolah-olah seseorang baru saja menusuk jantungnya. Dia melihat sekeliling. Wajah-wajah itu, mereka tidak melihatnya sebagai manusia. Mereka melihatnya seperti apa yang dikatakan Rika. Sampah. Bima, didorong oleh dukungan Rika, kembali menariknya. "Ayo keluar, jangan buang waktu kami." "Tidak!" Ratna berteriak sekuat tenaga. Dia menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk menghentakkan kakinya, membuat cengkraman Bima terlepas sejenak. "Saya tidak akan pergi. Saya punya hak." "Hak?" tertawa Rika lagi. "Hak apa? Hak mengemis di dalam bank?" "Pak Bima, panggil polisi. Ini sudah mengganggu ketertiban umum. Bilang ada orang gila mau buat onar." "Jangan!" Ratna panik. Jika polisi datang, mereka akan membawanya. Dia akan kehilangan kesempatannya. Hari ini adalah satu-satunya hari. Tolong dengarkan saya." "Saya sudah muak," kata Rika. Dia kembali ke mejanya. "Bima, selesaikan." Bima, yang kini benar-benar marah karena perlawanan Ratna, mengangkat tangannya, siap untuk menggunakan kekerasan yang lebih. Saat tangan Bima terangkat, siap mendorong Ratna keluar, sebuah suara berat dan berwibawa menghentikannya. "Cukup." Semua orang menoleh. Berdiri di ambang pintu ruangannya yang berdinding kaca adalah Pak Hendra, sang manajer cabang.
Dia adalah seorang pria berusia 40-an, berperut buncit, mengenakan kemeja batik sutra termahal. Wajahnya merah padam karena marah. Dia tidak marah pada stafnya. Dia marah karena lobi mewahnya telah dinodai. "Pak Hendra," sapa Rika. Suaranya langsung berubah manis. "Maaf Pak, ada sedikit masalah. Pengemis ini, saya lihat," potong Hendra. "Kenapa dia masih di sini? Kenapa lobi saya bau begini? Bima, Rika, apa kalian tidak bisa bekerja?" "Sudah diusir Pak, tapi dia melawan." Bima membela diri, menunduk takut. Pak Hendra berjalan menghampiri Ratna. Dia tidak memandangnya. Dia berbicara kepada Bima seolah-olah Ratna adalah objek. "Saya tidak mau tahu. Dalam 1 menit, dia harus sudah berada di luar gerbang. Jika tidak, kalian berdua saya panggil ke ruangan saya." "Baik Pak," kata Bima. Hendra berbalik, hendak kembali ke ruangannya yang nyaman. "Tunggu," suara Ratna terdengar. Kali ini suaranya aneh. Tenang namun penuh otoritas. Hendra berhenti. Dia berbalik perlahan, terkejut karena sampah itu berani berbicara kepadanya. "Apa? Anda Pak Hendra kan? Manajer cabang?" "Iya." "Kenapa?" Jawab Hendra tidak sabar. "Saya perlu bicara dengan Anda, di ruangan Anda. Ini mendesak," kata Ratna. Pak Hendra menatapnya seolah dia baru saja tumbuh 2 kepala. Lalu dia tertawa. Tawa yang lebih buruk dari tawa Rika. Tawa yang dingin dan penuh kuasa. "Bicara dengan saya, di ruangan saya. Kamu sadar siapa kamu dan siapa saya?" "Saya sadar," kata Ratna. Dia mengambil 1 langkah maju. Bima bergerak untuk menghalanginya, tapi Ratna tidak peduli. Dia menatap lurus ke mata Hendra. "Anda harus mendengarkan saya. Jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda." Ancaman terselubung itu membuat Hendra berhenti tertawa. Ini menarik. "Menyesal? Beraninya kau mengancam saya, di bank saya sendiri." "Saya tidak mengancam," kata Ratna. "Saya hanya menyatakan fakta." Dia menarik nafas. "Nama saya Ratna. Ratna Cendrawasih." Hendra dan Rika saling berpandangan. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. "Cendrawasih, seperti nama burung. Bagus. Sekarang terbanglah keluar dari sini," ejek Hendra. "Cendrawasih Group," kata Ratna lebih jelas. Keheningan melanda lobi. Cendrawasih Group. Semua orang di ruangan itu tahu nama itu. Konglomerat raksasa yang runtuh 5 tahun lalu diambil alih oleh Gideon Cendrawasih setelah kematian misterius kakaknya. Itu adalah berita besar. Hendra menatapnya curiga. "Apa hubunganmu denganmu? Mengaku-ngaku keluarga Cendrawasih. Banyak orang gila yang mengaku bangsawan. Polisi." "Saya bukan mengaku-ngaku," kata Ratna. Dia merogoh lehernya, menarik keluar liontin perak kusam itu. "Ini." Dia mengangkat liontin itu. "Dan saya punya kuncinya." Pak Hendra menatap liontin itu. Kelihatannya kusam dan murah. "Itu buktimu. Seuntai kalung rongsokan." "Kuncinya ada di dalam," desak Ratna. "Kunci safe deposit box." Mendengar kata safe deposit box, Hendra terdiam sejenak. Itu adalah layanan premium. Seorang pengemis tidak mungkin memilikinya. Tapi nama Cendrawasih, itu terus mengganggunya. Dia ingat ada rumor tentang harta karun yang hilang dari keluarga Cendrawasih lama. "Baiklah," kata Hendra tiba-tiba, membuat Rika dan Bima kaget. Penghinaan macam apa lagi ini? Dia menatap Ratna dengan jijik. "Kamu mau bicara di ruangan saya? Baik, saya beri kamu 5 menit untuk membuktikan omong kosongmu. Setelah itu, saya pribadi yang akan memastikan kamu ditangkap karena penipuan dan mengganggu ketertiban." Dia berbalik. "Bima, bawa dia. Dan Rika, semprotkan pengharum di lobi ini. Saya tidak mau ada bau tersisa." Ratna nyaris tidak percaya. Dia berhasil. Bima kini tampak bingung, mendorongnya dengan segan-enggan. "Jalan." Ratna berjalan di belakang Hendra.
Setiap langkah di atas karpet tebal menuju ruangan manajer terasa surreal. Staf lain pura-pura sibuk, tapi mata mereka mengikuti setiap gerakannya. Ruangan Hendra luas, jendenganya dari lantai ke langit-langit, menghadap ke jalan utama. Meja kayu jatinya besar dan bersih. Di dinding tergantung lukisan abstrak yang mahal. Kontras dengan penampilan Ratna yang soget begitu kotor. "Duduk," kata Hendra, menunjuk ke kursi di seberang mejanya. Itu adalah kursi kurit yang mewah. Ratna ragu. Dia takut mengotorinya. "Duduk," bentak Hendra. Ratna duduk di ujung kursi. Dia merasa sangat kecil. "Baiklah, Nona Cendrawasih," kata Hendra duduk di kursi kebesarannya. Rika dan Bima berdiri di dekat pintu, seperti pengawalnya. 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Tunjukkan apa yang Anda punya. Kunci. Tangan Ratna gemetar hebat. Dia kesulitan membuka pengait liontin di lehernya yang kotor. Rika mendengus. Dia bahkan tidak bisa membuka kalungnya sendiri. Akhirnya, pengait itu terbuka. Ratna meletakkan liontin itu di atas meja kayu jati yang mengkilap. Jejak air kotor tertinggal di permukaannya. Hendra meringis. "Buka," perintahnya. Ratna menekan sebuah mekanisme tersembunyi di sisi liontin. Benda itu terbuka. Di dalamnya, di atas beludru yang sudah memudar, terletak sebuah kunci kecil. Kunci itu tidak seperti kunci SDB modern. Kunci itu kuno, terbuat dari perak dengan ukiran cendrawasih yang rumit di gagangnya. Hendra mengambil pulpen dan menggunakannya untuk mendorong kunci itu, tidak mau menyentuhnya dengan tangannya. Ini buktinya. Ini kuncinya, dan... Ratna merogoh saku celananya yang robek. Dia mengeluarkan sebuah kartu plastik yang terlipat dan kotor. Dia membukanya. Itu adalah KTP, kartu tanda penduduk. Hendra mengambilnya dengan ujung jarinya. Kartu itu sudah pudar dan laminasinya nyaris terkelupas, tapi datanya masih terbaca. Nama, Ratna Cendrawasih. Tanggal lahir, hari ini, 30 tahun yang lalu. Lalu Hendra melihat fotonya. Foto di KTP itu adalah sebuah tamparan. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda berusia 17 tahun. Usianya saat KTP itu dibuat. Wajahnya oval, kulitnya bersih, matanya besar dan cerdas. Senyumnya lembut dan penuh percaya diri. Itu adalah wajah seorang putri, seorang pewaris cendrawasih. Hendra menatap foto itu, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita di depannya. Wanita di depannya kurus kering, kulitnya gelap dan kotor, pipinya cekung, matanya liar dan penuh ketakutan, seperti binatang yang terpojok. Rambutnya gimbal dan berbau busuk. Tidak ada satupun kemiripan. Hendra tertawa terbahak-bahak, tawa yang meledak dan menghina. Ini lelucon terbaik yang pernah saya dengar. Rika dan Bima yang mengintip dari belakang ikut tertawa. Dia pikir kita bodoh, Pak. Mengambil KTP entah dari mana dan mengaku sebagai dia, jelas-jelas penipuan. Kamu, Hendra menunjuk Ratna dengan KTP itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, membawa KTP curian dan mengaku sebagai pewaris cendrawasih yang sudah lama hilang? Itu saya, bisik Ratna. Suaranya pecah. Saya hidup berat. Oh, tentu saja, ejek Hendra. Hidup berat mengubahmu dari putri menjadi ini, begitu? Dia melemparkan KTP dan kunci itu kembali ke meja. Saya sudah selesai. 5 menit Anda habis. Dia menekan tombol di telepon mejanya. Keamanan, segera ke ruangan saya. Bawa polisi, kita punya penipu ulung di sini. Tidak, jangan. Ratna lompat berdiri. Tolong, saya bisa buktikan. Buktikan apa lagi? Kata Hendra, bersandar di kursinya menikmati momen itu. Sudah jelas, kamu akan masuk penjara malam ini, Nona penipu.
Kata sandi, ada kata sandi dan sidik jari. Ayah saya mengaturnya. Kata sandi, sidik jari? Sistem SDB kami tidak menggunakan itu. Kami menggunakan 2 kunci. Satu dari kami, satu dari Anda. Dan kunci Anda ini, saya ragu ini cocok dengan lubang kunci manapun di brankas kami. Bukan SDB biasa, ada... Kata Ratna, air mata kini mengalir di pipinya, menciptakan jalur bersih di wajahnya yang kotor. Ini brankas pribadi di bawah sistem. Ayah saya yang merancangnya dengan pemilik bank ini. Namanya Bilik Pusaka Cendrawasih. Nama itu membuat Hendra terdiam. Bilik Pusaka Cendrawasih. Dia belum pernah mendengarnya. Tapi nama Cendrawasih dan pemilik bank. Omong kosong, kata Hendra, tapi ada nada ragu dalam suaranya. Coba saja, desak Ratna. Cek di sistem Anda, nomor rekening 001 001 001 999. Kode Nafas Naga. Pak Hendra menatap Ratna. Kode Nafas Naga. Nomor rekening 001 001 001 999. Itu adalah nomor yang tidak masuk akal. Nomor rekening di banknya memiliki 10 digit, bukan 9 digit dengan format aneh. Ini pasti bualan terakhir dari seorang penipu. Rika, Hendra masih menatap Ratna. Kembali ke mejamu. Tapi Pak, kembali. Saya mau kamu cek sesuatu. Perintahnya tegas. Rika sedikit takut, segera kembali ke terminalnya di luar. Hendra mengaktifkan speakerphone. Rika, coba kamu cari nomor rekening 001 001 001 999. Pak, itu formatnya aneh. Saya tidak peduli, lakukan saja. Gunakan akses supervisormu. Cari di arsip lama, di account Lorman, di mana saja. Lobi bank menjadi saksi bisu. Antrian terhenti. Semua teller berhenti bekerja mendengarkan drama yang terjadi. Terdengar suara ketikan keyboard yang cepat dari speaker. Saya coba, Pak, mencari. Tidak ada, Pak. Nomor tidak ditemukan di database nasabah aktif. Sudah kuduga. Hendra tersenyum penuh kemenangan ke arah Ratna. Polisi sedang dalam perjalanan. Cari di arsip yang mati atau special vault, tanya kode Nafas Naga. Hendra hendak membentak Ratna, tapi dia penasaran. Rika, kamu dengar dia? Coba gunakan kata kunci Nafas Naga di sistem query internal. Hening sejenak. Terdengar lagi ketikan panik. Sebentar, Pak. Ini aneh. Sistem meminta otorisasi level 5. Saya hanya level 3. Hati Hendra mencelos. Otorisasi level 5. Hanya direktur regional yang punya akses itu. Coba gunakan otorisasi saya. Hendra menyebutkan serangkaian kode pribadinya. Hening yang panjang. Ratna menahan nafas. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Pak. Suara Rika di speaker terdengar berbeda. Tidak lagi sombong. Terdengar takut. Pak, ada yang muncul. Apa itu? Tanya Hendra. Tubuhnya tiba-tiba condong ke depan. Saya tidak tahu, Pak. Ini bukan rekening. Ini semacam folder digital. Terkunci. Namanya Protokol Cendrawasih. Terakhir diakses 5 tahun lalu, tepat di hari Pak Arga Cendrawasih, ayah Ratna dilaporkan meninggal. Apalagi? Desak Hendra. Tertulis, hanya dapat dibuka pada 9 November 2025 hari ini. Membutuhkan 3 autentikasi. Kunci fisik pusaka, sidik jari pewaris, dan kata sandi lisan.
Mersudi patitising tindak pusakani titising hening. Ratna terisak. Itu adalah frasa Jawa kuno yang selalu diucapkan ayahnya. Frasa yang sama yang terukir di padepokan silat kakeknya. Hendra menatap Ratna. Wajahnya pucat pasi. Pak Hendra tidak bisa bergerak. Dia menatap wanita gembel di depannya. Foto di KTP, tanggal lahir, kunci, dan frasa kuno yang mustahil diketahui orang luar. Sesuatu yang sangat salah atau sesuatu yang sangat benar sedang terjadi. "Bima," kata Hendra. Suaranya serak. "Tetap di sini. Jaga dia. Jangan biarkan dia menyentuh apapun." "Rika?" tatanya ke speaker. "Hubungi Pak Wijaya." "Pak Wijaya? Direktur regional?" Suara Rika bergetar. "Tapi Pak, beliau sedang rapat." "Saya tidak peduli dia sedang rapat dengan presiden. Katakan ini kode nafas naga. Dia akan mengerti. Sekarang." Hendra membanting teleponnya. Dia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruangannya. Dia melirik Ratna. Wanita itu kini duduk diam. Air mata mengalir di pipinya. Tapi matanya tidak lagi takut. Matanya tajam. 5 menit berlalu seperti selamanya. Telepon Hendra berdering. Dia menyambarnya. "Halo Pak Wijaya, maaf mengganggu Pak. Ini gawat." Terdengar suara berat di seberang. Hendra menjelaskan dengan cepat. Ada wanita, mengaku Ratna Cendrawasih. Dia punya kuncinya. Dia tahu frasa lo kuno. Hening sejenak. "Saya dalam perjalanan," kata Pak Wijaya. "Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Jangan biarkan dia pergi. Dan, Hendra, perlakukan dia dengan hormat sampai saya tiba." Telepon ditutup. Perlakukan dengan hormat. 3 kata itu membuat keringat dingin membanjiri kemeja sutra Hendra. Dia menelan ludah. Dia menatap Bima. "Bima, ambilkan minum." "Minum, Pak?" Bima bingung. Untuk Nona ini," kata Hendra menunjuk Ratna. Bima dan Rika yang kembali mengintip, menatapnya tidak percaya. 20 menit kemudian, pintu lobi bank terbuka dengan paksa. Pak Wijaya masuk diikuti oleh 2 asistennya. Dia adalah pria berusia 60-an, tapi masih tampak bugar dan berwibawa. Dia tidak menyapa siapapun. Matanya menyapu lobi. "Di mana dia?" "Di ruangan saya, Pak," kata Hendra tergopoh-gopoh menyambutnya. Pak Wijaya masuk ke ruangan Hendra. Dia berhenti di ambang pintu. Matanya terpaku pada Ratna. Ratna balas menatap dia. Dia ingat pria ini. Om Wijaya, sahabat ayahnya. Mata Pak Wijaya menyipit. Dia mengamati wajah kotor itu. Dia melihat matanya, dan dia terhuyung. "Ya Tuhan, Ratna? Nona Ratna? Itu benar kamu?" "Om Wijaya," bisik Ratna. "Hendra, Rika, Bima, keluar dari ruangan ini," teriak Wijaya, amarahnya meledak. "Berdiri di luar, jangan bergerak." Ketiganya lari bertebirit-birit. Wijaya menutup pintu. Dia berlutut di depan Ratna, tidak peduli pada baunya. Tidak peduli pada kotorannya. "Nona, apa yang terjadi pada Anda?" "Pamain Gideon, Om. Dia..." Ratna tidak bisa melanjutkan. Wijaya memejamkan mata. "Saya tahu. Arga, sahabat saya. Dia tahu ini akan terjadi." Dia berdiri. "Ayo, kita selesaikan apa yang ayahmu mulai." Dia membuka pintu. Hendra, Rika, dan Bima berdiri gemetar di luar. "Hendra, buka brankas utama. Sekarang." Perjalanan ke brankas itu adalah prosesi yang menegangkan. Pak Wijaya berjalan di depan, menggandeng lengan Ratna dengan protektif. Ratna berjalan dengan kepala tertunduk, masih belum terbiasa dengan kebaikan yang tiba-tiba ini. Di belakang mereka, Hendra berjalan dengan wajah pucat, membawa kunci master bank. Bima dan Rika diperintahkan untuk tetap di lobi. Lobi bank yang tadinya ramai kini sunyi. Para nasabah yang tersisa pura-pura tidak melihat, tapi mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka tiba di depan pintu brankas utama. Sebuah lingkaran baja raksasa yang berkilauan.
Hendra dengan tangan gemetar memasukkan kunci masternya dan memutar serangkaian kombinasi. Dengan desisan hidrolik yang berat, pintu tebal itu terbuka. Di dalamnya ada lorong steril yang dipenuhi ribuan safe deposit box yang berkilauan. "Bukan yang ini," kata Wijaya. Dia menuntun Ratna ke dinding di bagian paling belakang brankas. Dinding itu tampak polos. Tidak ada pintu, tidak ada lubang kunci. "Pak Wijaya, tidak ada apa-apa di sini," kata Hendra gugup. "Diam, Hendra. Ayah Nona Ratna adalah investor pertama bank ini. Dia membangun sesuatu yang bahkan dewan direksi pun tidak tahu." Wijaya menekan panel tersembunyi di dinding. Dinding itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan pintu lain. Pintu yang lebih kecil, terbuat dari logam hitam kusam. Di tengahnya, hanya ada satu lubang kunci kuno dan sebuah pemindai sidik jari yang gelap. "Ini dia," bisik Wijaya. "Bilik pusaka cendrawasih." Bagaimana Anda tahu, Pak?" tanya Hendra. "Arga menitipkan surat untukku yang baru boleh dibuka hari ini. Isinya hanya satu kalimat. Dia akan datang, percayai dia." Wijaya menoleh ke Ratna. "Silakan Nona, kuncinya." Ratna dengan tangan yang kini lebih stabil menyerahkan kunci peraknya. Hendra yang kini bertugas sebagai pelayan mengambil kunci itu dengan hormat. "Hendra, masukkan kuncinya," perintah Wijaya. Hendra memasukkan kunci perak itu ke lubang kunci. Terdengar bunyi klik yang memuaskan. Lampu di pemindai sidik jari berubah menjadi hijau berkedip. "Sekarang Nona," kata Wijaya lembut. "Sidik jari Anda, telunjuk kanan." Ratna menatap telunjuk kanannya. Kotor, kapalan, dan ada bekas luka kecil. Dia ragu. Sudah lama, kotor." "Tidak masalah," kata Wijaya. "Sistem ini membaca struktur tulang di bawah kulit, bukan permukaannya." Ratna menarik napas dan menempelkan telunjuknya ke pemindai. Pemindai berbunyi bip pelan. Lampu hijau berkedip cepat, lalu berubah menjadi biru solid. Terdengar suara dari speaker tersembunyi. "Otentikasi kunci, diterima. Otentikasi sidik jari, diterima. Menunggu kata sandi lisan." Hendra menahan napas. Dia tidak percaya ini nyata. Ini seperti adegan di film. Pak Wijaya mengangguk pada Ratna. "Silahkan Nona." Ratna menatap pintu hitam itu. Dia teringat ayahnya, duduk di perpustakaan, mengajarinya filosofi keluarga. Dia menarik napas, mengumpulkan seluruh martabatnya yang tersisa. "Marsudi patiti sing tindak pusakane titi sing hening." Ucapnya suaranya jelas dan kuat menggema di ruang brankas yang sunyi. Suara mesin. "Otentikasi kata sandi, diterima. Selamat datang, pewaris cendrawasih." Dengan desisan hidrolik yang lebih pelan, pintu hitam itu bergeser terbuka. Di dalamnya bukan ruangan besar, hanya sebuah bilik kecil. Diterangi cahaya putih lembut, di tengah ruangan, di atas sebuah tumpuan batu marmer, hanya ada satu benda. Sebuah kotak logam seukuran kotak sepatu, dan sebuah tablet digital yang tertanam di dinding. Ratna melangkah masuk. Wijaya dan Hendra mengikutinya. Tablet di dinding tiba-tiba menyala. Layar itu menampilkan wajah yang sangat dirindukan Ratna. Wajah ayahnya, Arga Cendrawasih. Itu adalah rekaman. "Halo Ratnaku." Suara Arga terdengar, hangat dan penuh kasih. "Jika kamu melihat ini, berarti aku sudah tiada. Dan itu berarti Gideon telah mengkhianati kita." Ratna menutup mulutnya, menahan isak tangis. "Jangan menangis. Lanjut rekaman itu. Ayah sudah mempersiapkan ini. Pamanmu mungkin mengambil alih perusahaan, tapi dia mengambil cangkang yang kosong. Jiwa perusahaan ada di tanganmu. Di dalam kotak itu bukan perhiasan. Itu adalah sertifikat obligasi bearer bond asli atas seluruh aset pribadi keluarga kita di luar negeri dan satu sertifikat saham pendiri bank ini, aset yang tidak bisa dilacak Gideon. Dan di tablet ini adalah bukti kejahatannya. Rekaman, transfer dana ilegal, semua yang kamu butuhkan untuk menjatuhkannya. Ambil kembali nama kita Ratna,
Ayah tahu kamu bisa. Ulang tahunmu yang ke-30 adalah hari di mana secara hukum kamu bisa mengakses ini. Gunakan dengan bijak. Hidup dalam bayang-bayang, tapi serang seperti naga. Rekaman itu berhenti. Ratna dengan air mata berlinang berjalan ke tumpuan dan mengambil kotak logam itu. Berat. Dia membukanya. Di dalamnya tumpukan dokumen rapi, sertifikat, dan sebuah buku besar digital. Ledger. Nona, tampak terharu Pak Wijaya. Ayah Anda orang yang brilian. Ya, kata Ratna menyeka air matanya. Wajahnya kini mengeras. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada tujuan. Dia. Dia berbalik, memegang kotak itu erat-erat. Pak Hendra. Iya Nona, Hendra membungkuk. Saya perlu kembali ke ruangan Anda. Saya perlu melakukan transaksi. Kembali di ruangan manajer, suasananya telah berubah 180 derajat. Hendra tidak lagi duduk di kursinya. Dia berdiri di sudut seperti pelayan. Pak Wijaya duduk di kursi tamu. Dan Ratna duduk di kursi manajer cabang. Dia masih kotor. Dia masih bau. Tapi tidak ada yang berani menunjukkannya. Kekuasaan telah bersila. Pak Hendra, kata Ratna suaranya tenang. Berapa nilai nominal sertifikat obligasi ini? Dia mendorong selembar kertas dari kotak itu ke seberang meja. Hendra mengambilnya dengan tangan gemetar. Dia membacanya. Matanya melebar. Dia membacanya lagi. Dia pikir dia salah lihat. Nona, ini... Dia gagap. Ini adalah obligasi bearer bond internasional. Denominasinya dalam dolar Amerika. Saya tahu, kata Ratna. Berapa nilainya dalam rupiah hari ini? Hendra meraih kalkulator di mejanya. Dia menekan angka-angkanya dengan panik. Dengan kurs hari ini, Nona, ini berapa? Desak Ratna. Sekitar 99 miliar 800 juta rupiah, bisik Hendra. Bulatkan saja, kata Ratna dingin. 100 miliar. Hendra hampir pingsan. Dia bersandar ke dinding. 100 miliar rupiah di satu lembar kertas, dipegang oleh seorang wanita gemblang. Baik, kata Ratna, saya mau mencairkan itu. Hendra dan Wijaya menatapnya bersamaan. Mencairkan? Ulang Wijaya lembut. Nona, itu jumlah yang sangat besar. Perlu waktu untuk melikuidasinya dari bank kustodian di Swiss. Saya tahu, potong Ratna. Tapi saya juga melihat sertifikat saham pendiri bank ini di kotak itu. 5% kepemilikan Bank Sentosa Utama. Atas nama ayah saya. Wijaya dan Indra kini benar-benar pucat. 5% kepemilikan. Itu membuat Ratna menjadi salah satu pemegang saham individu terbesar. Saya tidak butuh uangnya hari ini, kata Ratna. Tapi saya butuh tanda. Saya mau Anda transfer 100 miliar rupiah itu ke rekening baru atas nama saya. Sekarang juga. Tapi, Nona, likuidasinya, Hendra memulai. Itu masalah bank Anda, kata Ratna. Bank Anda berutang pada keluarga saya. Anda bisa menggunakan dana talangan bank dulu, lalu likuidasi obligasi itu untuk menutupinya. Saya mau dana itu tersedia di rekening saya dalam 1 jam. Ini adalah permintaan yang mustahil. Transaksi 100 miliar tidak bisa dilakukan dalam 1 jam. Dan, lanjut Ratna, saya mau menarik tunai. Tentu Nona. Berapa? Kata Hendra, sedikit lega. Mungkin hanya beberapa juta. 1 miliar rupiah, kata Ratna. 1 miliar tunai. Hendra mengulang kata-kata itu seolah itu adalah bahasa asing. Ya, saya sudah 5 tahun tidak memegang uang. Saya ingin merasakannya. Pak Wijaya yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia melihat permainan Ratna. Ini bukan soal uang. Ini soal kekuasaan. Ini soal pembuktian. Dia tersenyum tipis. Hendra. Ya Pak. Lakukan, kata Wijaya. Tapi Pak, 100 miliar transfer dan 1 miliar tunai. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu di brankas. Maksimal kami hanya 500 juta. Dan transfer sebesar itu butuh persetujuan BI, Bank Indonesia.
Kalau begitu telepon Bank Indonesia. Telepon kantor pusat. Katakan, ini permintaan dari pemegang saham 5%. Dan untuk uang tunai, kosongkan berangkasmu. Jika kurang, telepon cabang lain. Saya mau uang itu ada di meja ini dalam 1 jam. Mengerti? Baik, Pak. Hendra berlari keluar ruangan, berteriak memanggil stafnya. Seluruh bank yang tadinya sudah tegang kini berubah menjadi sarang lebah yang panik. Teller-teller berlarian. Telepon berdering di mana-mana. Rika, sang supervisor, kini diserahi tugas mustahil, mengumpulkan 1 miliar uang tunai. Dia pucat pasi menelpon cabang-cabang lain dengan suara gemetar. Bima, sang satpam, kini berdiri kaku di luar pintu ruangan manajer. Bukan lagi sebagai penjaga, tapi sebagai pesuruh yang ketakutan. Di dalam ruangan, Wijaya menoleh ke Ratna. "Nona, Anda benar-benar putri ayah Anda." "Saya harus, Om. Saya tidak punya pilihan." "Apa rencana Anda?" "Pertama," kata Ratna melihat ke tangannya yang kotor, "saya perlu mandi. Kedua, saya akan membeli kembali perusahaan ayah saya." 1 jam kemudian Hendra masuk kembali ke ruangan. Dia mendolong troli. Di atas troli itu ada 2 koper hitam besar. Transfer 100 miliar sudah berhasil, Nona," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia menyerahkan sebuah buku tabungan baru yang masih hangat dan sebuah kartu debit platinum. Sudah masuk ke rekening Anda." "Dan uang tunainya?" tanya Ratna. Hendra membuka koper pertama. Isinya penuh dengan gepokan uang 100 ribuan. "Ini 500 juta dari brankas kami." Dia membuka koper kedua. "Ini 500 juta lagi, baru datang dari cabang Sudirman. 1 miliar rupiah. Tunai. Terletak di depan seorang wanita yang 5 menit lalu dianggap sampah." Di lobi bank, semua orang terdiam. Nasabah, staf, teller. Mereka semua melihat koper-koper itu. Mereka melihat wanita gembel itu. Dan dunia mereka berhenti berputar. Ratna memandangi uang itu. Tumpukan kertas merah yang tak terhitung jumlahnya. Lucu, pikirnya. Benda ini yang memisahkan dirinya dari dunia. Benda ini yang membuatnya dihina dan diinjak-injak. Dia mengambil 1 gepok. Uang itu terasa aneh di tangannya yang kapalan. Dia tidak tersenyum. "Pak Wijaya?" kata Ratna. "Bisa tolong panggilkan asisten Anda?" "Tentu." Wijaya memanggil salah satu asistennya yang menunggu di luar. Seorang wanita muda cerdas bernama Siska. "Siska," kata Ratna, "tolong ambil uang ini." Dia menunjuk ke salah satu koper. "Saya mau kamu pergi ke departemen store terdekat. Beli saya pakaian dalam, sepatu, gaun, jas, ponsel baru, dan perlengkapan mandi. Beli yang terbaik. Ambil sisanya untukmu. Kamu punya 30 menit. Siska, yang sudah diberi pengarahan oleh Wijaya, hanya mengangguk. "Baik, Nona Cendrawasih." Dia mengambil koper 500 juta itu dan bergegas pergi, meninggalkan Hendra menatap nanas. "Dan Anda, Pak Hendra?" lanjut Ratna. "Iya, Nona. Tolong siapkan lounge prioritas Anda. Saya mau mandi." "Mandi? Tapi Nona, di sana tidak ada." "Saya tidak peduli. Cari cara. Saya tidak akan keluar dari bank ini dengan keadaan seperti ini." "Baik, Nona." Hendra berlari lagi. 30 menit kemudian, Ratna berada di dalam lounge VIP Bank Sentosa Utama. Staf kebersihan telah dengan cepat mengubah kamar mandi mewah yang di dalamnya, menambahkan peralatan mandi darurat yang dibeli Hendra dari hotel sebelah. Ratna berdiri di depan cermin. Dia menatap bayangan wanita gembel itu untuk terakhir kalinya. Dia menyentuh wajahnya yang kotor. "Selamat tinggal," bisiknya. Dia masuk ke kamar mandi. Dia menggosok tubuhnya sampai kulitnya memerah. Dia membersihkan kotoran yang telah menempel selama 5 tahun. Saat dia keluar, Siska telah kembali dengan rak pakaian. 1 jam setelah dia masuk ke bank, pintu lounge VIP terbuka. Yang keluar bukan lagi wanita gembel. Rambutnya yang gimbal telah dipotong pendek oleh penata rambut darurat yang dipanggil Siska. Dia mengenakan blausu sutra putih bersih dan celana panjang hitam yang pas di badannya.
Sepatu hak tingginya berbunyi klik-klok di lantai marmer. Wajahnya meski masih terlalu kurus, telah bersih. Menambahkan struktur tulang yang tegas dan mata yang tajam. Dia berjalan keluar menuju lobi utama. Pak Wijaya tersenyum bangga. Hendra, Rika, dan Bima menatapnya dengan mulut ternganga. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Wanita gembel itu kini tampak seperti seorang ratu. Ratna Cendrawasih yang terlahir kembali berjalan melintasi lobi bank, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Seluruh aktivitas di bank itu terhenti untuk kedua kalinya hari itu. Jika tadi mereka berhenti karena jijik, kini mereka berhenti karena takjub dan takut. Dia berhenti tepat di depan 3 orang yang telah menyambutnya. Bima, Rika, dan Hendra. Ketiganya berdiri kaku. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Kehilangan pekerjaan adalah hal terbaik yang bisa mereka harapkan. Dituntut secara hukum adalah mimpi buruk mereka. Bima, sang satpam, adalah yang pertama dia hampiri. Bima menunduk, tidak berani menatap mata Ratna. "Anda," kata Ratna, suaranya dingin dan jernih. "Nama Anda Bima, kan?" Iya, Nona." Bima gemetar. "Anda bilang tempat saya bukan di sini. Anda bilang saya sampah. Anda bilang saya mengotori lantai," kata Ratna mengulang setiap penghinaan. "Anda benar." Bima mengangkat kepalanya sedikit, bingung. "Saya dulu sampah. Karena orang-orang seperti Anda yang menilai buku dari sampulnya." Ratna menatapnya tajam. "Mulai hari ini, Anda tidak akan bekerja di sini lagi. Tapi, saya tidak akan memecat Anda." Tidak, Nona." "Tidak," kata Ratna. "Pak Wijaya?" Dia menoleh ke direktur regional. "Tolong pindahkan Pak Bima ke cabang terkecil bank ini, di pelosok, di tempat di mana dia harus melayani semua orang, entah mereka datang pakai jas atau pakai karung goni. Dan pastikan dia dilatih ulang tentang apa arti pelayanan." "Akan saya laksanakan, Nona," kata Wijaya. Bima lemas. Dia tidak dipecat, tapi karirnya hancur. Dia jatuh terduduk di lantai. Selanjutnya, Ratna beralih ke Rika. Rika, sang supervisor teller, gemetar hebat. Maskaranya luntur karena keringat dingin. Dia melihat nasib Bima, dan dia tahu nasibnya akan lebih buruk. Dia yang paling banyak bicara. Dia yang menyebut Ratna sampah. "Ibu Rika," kata Ratna. Nona saya minta maaf." Rika tiba-tiba berlutut, mencoba memeluk kaki Ratna. "Saya hilaf, Nona. Saya punya anak di rumah. Tolong jangan pecat saya." Ratna melangkah mundur, jijik dengan pemandangan itu. "Berdiri," perintahnya. Rika berdiri, terisak-isak. "Anda bilang saya bau," kata Ratna. "Anda menyemprotkan pengharum uangan ke arah saya. Anda bilang saya mengganggu nasabah Anda yang sebenarnya. Dan Anda menyuruh Pak Bima memanggil polisi untuk menangkap saya karena mengamuk. Saya tidak bisa berkata-kata." "Saya belajar satu hal di jalanan, Bu Rika, yaitu membedakan sampah. Ada sampah organik seperti saya waktu itu, kotor di luar tapi masih bisa didaur ulang." Ratna menatap mata Rika. "Dan ada sampah non-organik, sampah beracun. Terlihat bersih di luar, wangi, pakai make up, tapi di dalamnya busuk, seperti Anda." Rika terperangah. "Anda tidak akan saya pindahkan," kata Ratna. "Anda saya pecat. Hari ini, detik ini juga. Dan Pak Wijaya, tolong pastikan dia di blacklist dari seluruh industri perbankan di negara ini. Orang dengan mentalitas seperti ini tidak pantas memegang uang nasabah." "Nona, tidak, tolong." Rika menjerit histeris. "Pak Bima," kata Wijaya dengan suara keras. "Walaupun ini hari terakhir Anda di sini, laksanakan tugas Anda. Bawa wanita ini keluar." Bima dengan sisa tenaganya mengangkat Rika yang terkulai lemas dan mulai menyeretnya keluar dari bank. Ironi yang perfect. Sekarang tinggal satu orang, Pak Hendra. Pak Hendra, sang manajer cabang, berdiri kaku di samping mejanya yang megah. Dia tahu dia adalah yang paling bersalah.
Dia yang memegang kekuasaan tertinggi di cabang ini. Dia yang mengizinkan penghinaan itu terjadi. Dia yang tertawa paling keras. Dia yang memanggil polisi. Ratna berjalan melewatinya, kembali ke ruangan kaca itu. Dia memandangi ruangan itu sejenak. Ruangan yang bagus, pemandangan yang indah, kursi yang nyaman. Nona, Hendra, Anda menyebut saya penipu. Anda mengancam saya dengan penjara. Anda melemparkan KTP saya. Saya bertindak sesuai prosedur, Nona. Penampilan Anda. Prosedur? Ratna berbalik menghadapnya. Prosedur Anda adalah menghina orang berdasarkan penampilan? Prosedur Anda adalah memanggil polisi sebelum memverifikasi? Prosedur Anda adalah tertawa? Saya salah. Saya mengaku salah, Nona. Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ya, Anda salah, kata Ratna. Dan kesalahan di bank sebesar ini ada harganya. Hendra memejamkan mata, menunggu vonisnya. Anda tidak saya pecat, kata Ratna. Hendra membuka matanya, terkejut. Ada harapan. Anda juga tidak saya pindahkan, lanjut Ratna. Hendra semakin bingung. Anda akan tetap di sini. Anda akan tetap menjadi manajer cabang di Bank Sentosa Utama cabang utama ini. Saya tidak mengerti, Nona, kata Hendra. Oh, Anda akan mengerti. Ratna tersenyum dingin. Anda akan tetap di sini, tapi mulai besok, 5% saham bank ini akan aktif atas nama saya. Saya akan duduk di Dewan Komisaris. Dan saya akan mengawasi setiap pekerjaan Anda. Setiap keluhan nasabah, setiap laporan akan melewati meja saya. Anda akan bekerja di bawah saya. Dan jika Anda membuat satu kesalahan kecil saja, jika saya mendengar satu nasabah mengeluh karena diperlakukan tidak adil, saya tidak akan memecat Anda. Saya akan menuntut Anda secara pribadi atas nama Dewan. Anda akan bekerja setiap hari dalam ketakutan. Selamat bekerja, Pak Hendra. Wajah Hendra lebih pucat dari mayat. Ini adalah hukuman yang lebih buruk dari pemecatan. Dia terjebak. Dia menjadi boneka di bawah pengawasan wanita yang telah dia hina. Bab 19, Gema di lobi. Ratna mengambil kotak logam berisi warisannya. Dia mengambil satu koper uang tunai 500 juta. Koper yang satu lagi dia tinggalkan. Pak Wijaya, tolong sumbangkan koper yang itu, 500 juta, atas nama almarhum ayah saya, Arga Cendrawasih. Berikan ke panti asuhan dan rumah singgah tunawisma di sekitar sini. Sebuah kehormatan, Nona, kata Wijaya membungkuk. Ratna Cendrawasih memegang kotak logam di satu tangan dan koper uang di tangan lain, berjalan keluar dari ruangan manajer. Dia berjalan melintasi lobi. Semua teller, semua staf, semua nasabah, mereka berdiri, beberapa membungkuk. Mereka tidak hanya melihat seorang wanita kaya, mereka melihat seseorang yang telah bangkit dari kematian. Ratna berjalan menuju pintu kaca otomatis, tempat di mana beberapa jam yang lalu dia ditolak dan dihina. Dia berhenti sejenak di depan pintu, dia melihat pantulan dirinya di kaca. Seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang siap berperang. Pintu kaca itu bergeser terbuka, menyambutnya. Dia melangkah keluar. Hujan telah berhenti. Matahari sore mulai mengintip dari balik awan. Seolah-olah langit pun membersihkan jalan untuknya. Di luar, sebuah mobil Jaguar hitam mengkilap telah menunggunya. Diatur oleh Pak Wijaya. Siska, asisten Wijaya, membukakan pintu untuknya. Ratna masuk ke dalam mobil. Dia tidak menoleh ke belakang. Di dalam bank, keheningan yang mencekam masih berlangsung lama setelah mobil itu pergi. Yang terdengar hanyalah suara isak tangis Hendra yang tertahan di dalam ruangan kacanya. Di dalam kenyamanan mobil Jaguar yang melaju tenang, Ratna membuka ponsel barunya yang telah disiapkan Siska. Dia melihat berita. Berita utama masih sama. Cendrawasih Group di bawah Gideon Cendrawasih merugi 3 kuartal berturut-turut. Pamannya, Gideon, ternyata adalah pebisnis yang payah. Dia pandai merebut, tapi tidak pandai mengelola. Perusahaan yang dirampasnya kini diambang kehancuran. Siska, kata Ratna. Ya, Nona. Hubungi firma hukum terbaik di kota ini.
Atur pertemuan darurat untuk 1 jam lagi. Setelah itu, panggil pialang saham terbaik. Saya mau kita mulai membeli saham Cendrawasih Group. Membeli, Nona? Siska bingung. Tapi sahamnya anjlok. Tentu saja, itu artinya sedang diskon. Dia melihat keluar jendela. Jakarta tampak berbeda dari kursi penumpang mobil mewah. Tapi dia tidak akan lupa bau jalanan. Dia tidak akan lupa rasa hangar. Dan dia tidak akan lupa penghinaan itu. Perang baru saja dimulai. Dia datang ke bank sebagai pengemis. Dia keluar sebagai pemegang saham. Dia teringat kata-kata ayahnya di rekaman. Hiduplah dalam bayang-bayang, tapi serang seperti naga. Ratna Cendrawasih menutup matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, bukan lagi nafas yang berbau got dan bensin, tapi nafas yang berbau kemenangan. Sang naga telah bangkit. Gideon Cendrawasih sedang membanting telepon di kantornya yang mewah di puncak Cendrawasih Tower. Keringat membasahi keningnya. Para kreditor menelpon tanpa henti. Perusahaannya berdarah dan dia tidak bisa menghentikannya. Dia telah menjual aset keluarga sedikit demi sedikit untuk menutupi gaya hidup mewahnya dan kesalahan manajemennya. "Sialan!" teriak dia. "Di mana Arga menyembunyikan sisa uangnya?" Sekretarisnya masuk dengan takut-takut. "Pak, ada telepon untuk Anda dari Bank Sentosa Utama." "Saya tidak mau bicara dengan bank." "Tapi Pak, ini Pak Wijaya, Direktur Regional. Katanya sangat penting." Gideon mendengus. "Baik, sambungkan." Dia mengambil telepon. "Wijaya, mau menagih utang lagi, hah?" "Bukan, Gideon." Suara Wijaya di seberang terdengar dingin. "Saya menelpon hanya untuk memberi informasi, sesuai protokol." "Informasi apa?" "Hanya memberitahu bahwa bilik pusaka Cendrawasih telah dibuka hari ini." Tangan Gideon yang memegang telepon mulai gemetar. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Benda itu terkunci. Hanya Arga. Atau pewarisnya yang sah, kata Wijaya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-30. Gideon melihat kalender. 9 November. Ya Tuhan. Pewarisnya sudah mati. Ratna sudah mati. Oh, Anda salah, Gideon. Nona Ratna Cendrawasih sangat hidup. Dan dia baru saja melikuidasi obligasi senilai 100 miliar rupiah. Tidak. Dan dia juga menyumbangkan 500 juta rupiah ke panti asuhan atas nama ayahnya. "Bohong, itu penipu," teriak Gideon. "Saya rasa tidak. Sistem biometrik ayahnya tidak mungkin salah." "Selamat siang, Gideon." Wijaya menutup telepon. Gideon membanting telepon itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Dia panik. Dia tahu apa yang ada di brankas itu. Bukan hanya uang, tapi bukti pembunuhan. Dia berteriak memanggil kepala keamanannya. "Cari dia, cari Ratna. Dia ada di Jakarta. Temukan dia, habisi dia. Kali ini pastikan dia benar-benar mati." Ratna, kini mengenakan jas hitam yang dipinjamkan Siska, duduk di ruang rapat sebuah firma hukum paling bergengsi di Jakarta. Di depannya duduk 4 pengacara terbaik di negeri ini. "Nona Cendrawasih," kata pengacara utama, "klaim Anda luar biasa. Tapi buktinya..." Ratna meletakkan tablet dari brankas itu di atas meja. "Silahkan, ini rekaman pengakuan kepala keamanan paman saya. Ini adalah jejak transfer dana ilegal ke rekeningnya, dan ini adalah perintah tertulis dari Gideon untuk menyingkirkan ayah saya." Para pengacara itu terdiam. Mereka menonton. Mereka membaca. Wajah mereka berubah dari skeptis, menjadi ngeri, lalu menjadi bersemangat. Ini bom nuklir," kata si pengacara. "Ini tidak hanya akan mengembalikan perusahaan Anda, ini akan menjebloskan Gideon ke penjara seumur hidup." "Saya tidak mau dia di penjara," kata Ratna dingin. Para pengacara terkejut. "Tapi Nona..." "Saya mau dia hancur. Saya mau dia kehilangan segalanya, seperti saya kehilangan segalanya. Saya mau dia berakhir di jalanan, mengemis, seperti saya." "Apa rencana Anda?" "Rencana saya sederhana. Kita gunakan ini sebagai senjata. Tapi kita tidak menembak. Kita tunjukkan pelurunya." Dia menoleh ke pialang saham yang telah dia panggil. "Bagaimana pergerakan sahamnya?" "Seperti yang Anda duga, Nona.
Setelah makan siang, ada pembelian besar-besaran secara anonim. Saham Cendrawasih yang tadinya mati tiba-tiba naik 15%. Ratna tersenyum. Bukan saya. Itu pasti Paman Gideon. Dia panik. Dia mencoba membeli kembali sahamnya untuk mengamankan posisinya. Tapi, kita biarkan saja dia. Kita biarkan dia menghabiskan sisa uangnya. Besok, kita akan mengumumkan ke publik bahwa saya masih hidup. Dan kita akan merilis satu lembar bukti kecil. Sahamnya akan hancur lebur. Dan saat harganya di titik terendah, kita beli semuanya. Malam itu, Ratna tidak tidur di hotel mewah. Dia meminta Siska mengantarkannya ke rumah susun sederhana yang aman. Dia menolak pengawal. Saya sudah hidup 5 tahun di jalanan. Saya tahu cara menjaga diri lebih baik dari pengawal manapun, katanya. Dia berdiri di balkon kamarnya yang kecil, menatap kota. Dia baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan pialangnya. Semuanya sudah siap untuk besok. Dia merasakan sesuatu. Kepekaan yang dia asah di jalanan. Seseorang sedang mengawasinya. Dia melihat ke seberang jalan. Di bawah lampu jalan yang redup, sebuah sedan hitam terparkir. 2 orang di dalamnya, mereka tidak terlihat seperti orang baik. Orang-orang Gideon. Mereka menemukannya. Jantungnya berdebar, tapi dia tidak panik. Dia sudah menduga ini. Dia mematikan lampu kamarnya, membuatnya tampak seperti dia sudah tidur. Dia mengunci pintu depan, tapi dia membuka kunci pintu belakang. Dia menunggu dalam gelap. Terdengar suara langkah kaki pelan di tangga darurat. Lalu suara cungkilan di pintu belakangnya. Pintu terbuka pelan. 2 bayangan masuk. Mereka memegang pistol berperedam. Dia di kamar. Bisik satu orang. Mereka bergerak menuju kamar tidur. Saat mereka melewati dapur yang gelap, hup! Ratna meledak dari balik bayangan. Dia tidak lagi terlihat seperti putri atau pengemis. Dia adalah seorang petarung. Dia menggunakan apa yang dia pelajari di jalanan, gabungan dari silat dasar yang diajarkan ayahnya, dan pertarungan brutal untuk bertahan hidup. Dia menyerang pria di belakang lebih dulu. Sikutan keras ke tulang rusuk, diikuti hantaman gagang sapu ke belakang lutut. Pria itu jatuh tanpa suara. Pria pertama berbalik, kaget. Dia mengangkat pistolnya. Ratna menendang meja kopi ke arahnya, membuatnya tersandung. Ratna melompat, bukan untuk menyerang, tapi untuk merebut sesuatu dari dinding, alat pemadam api ringan. Saat pria itu mengarahkan pistolnya, Ratna menyemprotkan busa CO2 itu ke wajahnya. Pria itu berteriak, buta sesaat. Ratna tidak memberinya kesempatan. Dia menghantamkan tabung pemadam itu ke pergelangan tangan yang memegang pistol. Terdengar suara tulang retak. Pistol jatuh. 2 pria terlatih, lumpuh dalam 10 detik oleh seorang wanita lemah. Ratna mengambil pistol yang jatuh. Dia menyalakan lampu. Kedua pria itu menatapnya dengan ngeri. "Kamu, siapa kamu?" Ratna menodongkan pistol ke kepala mereka. Saya adalah wanita gembel yang akan mengambil kembali segalanya." Dia menelpon polisi. "Halo, saya mau melaporkan 2 penyusup bersenjata. Ya, mereka mencoba membunuh saya. Nama saya Ratna Cendrawasih." Keesokan paginya, jagat berita finansial Indonesia meledak. Ratna Cendrawasih masih hidup. 2 pembunuh bayaran ditangkap di kediaman pewaris Cendrawasih. Skandal percobaan pembunuhan mengguncang Cendrawasih Group. Harga saham Cendrawasih Group yang kemarin sempat naik, kini terjun bebas. Anjlok 60% dalam 1 jam pembukaan bursa. Gideon terkunci di ruangannya, tidak menjawab telepon. Dia hancur. Pukul 10 pagi, Ratna Cendrawasih mengadakan konferensi pers. Ruangan itu penuh sesak. Ratusan kamera menyorotnya. Dia berjalan ke podium, tenang dan anggun. Dia tidak lagi terlihat seperti putri. Dia terlihat seperti seorang ratu. "Selamat pagi," katanya. "Nama saya Ratna Cendrawasih, putri dari almarhum Arga Cendrawasih. Selama 5 tahun, saya hidup di jalanan, disembunyikan, dilupakan, dan dianggap mati. Kemarin saya kembali. Saya kembali untuk mengambil hak saya. Paman saya, Gideon Cendrawasih, tidak hanya merampas perusahaan ayah saya. Dia mencoba membunuh saya. Tadi malam, dia mencobanya lagi. Saya di sini bukan untuk balas dendam," katanya. Sebuah kebohongan yang indah.
saya di sini untuk membangun kembali. Mulai hari ini, saya telah menginstruksikan pengacara saya untuk membekukan seluruh aset pribadi Gideon Cendrawasih berdasarkan bukti kriminal yang saya miliki. Dan per detik ini, melalui pialang saya telah mengambil alih 51% saham Cendrawasih Group yang diperdagangkan di bursa. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Para jurnalis berteriak. Dia telah membeli perusahaan itu kembali dengan harga obral menggunakan uang Gideon sendiri. Cendrawasih Group akan kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan minggu depan. Agenda pertama, menunjuk saya sebagai direktur utama yang baru. Beberapa minggu kemudian, Bank Sentosa Utama. Lobi itu ramai seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Pak Bimba sudah lama dipindahkan ke Papua. Ibu Rika, menurut kabar, kini bekerja serabutan. Pak Hendra masih di sana, di ruangan kacanya. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Dia bekerja dengan sangat hati-hati, memperlakukan setiap nasabah seperti raja, hidup dalam ketakutan abadi. Pintu kaca otomatis terbuka. Lobi menjadi hening. Ratna Cendrawasih masuk. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna marun gula. Dia diampit oleh 2 pengawal dan Siska, asisten pribadinya. Dia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Dia berjalan lurus menuju ruangan manajer. Pak Hendra sudah berdiri di depan pintu, membukanya. "Selamat datang Nona Cendrawasih." "Pak Hendra," sapa Ratna singkat. "Saya di sini hanya untuk mengambil sesuatu." "Apapun, Nona." Ratna masuk ke ruangan itu. Dia berjalan ke laci meja. Dia membuka laci paling bawah. Di sana, terselip di belakang, ada sebuah kantong plastik kotor. Dia mengeluarkannya. Di dalamnya ada pakaian compang-camping yang dia kenakan hari itu. Pakaian gembelnya. Dia telah meminta Hendra menyimpannya. Dia meletakkan kantong itu di atas meja jati yang mengkilap. "Kenapa? Kenapa Anda menyimpannya, Nona?" tanya Hendra, gemetar. "Sebagai pengingat, untuk saya dan untuk Anda." Ratna menatap Hendra. "Saya dengar laporan pelayanan Anda membaik. Lanjutkan." "Baik, Nona." Ratna berbalik untuk pergi. "Nona?" panggil Hendra. Ratna berhenti. Kenapa Anda tidak memecat saya?" tanyanya, pertanyaan yang menghantuinya setiap malam. Ratna menatapnya. "Karena paman saya, Gideon, kini berada di jalanan. Asetnya dibekukan, rumahnya disita. Dia menjadi seperti saya dulu. Tapi dia tidak punya janji ayah untuk dipegang. Dia tidak punya kunci. Dia benar-benar hancur. Saya tidak perlu menghukum semua orang." Lanjutnya, "Saya hanya perlu memastikan bahwa tidak lagi ada yang harus mengalami apa yang saya alami." Dia menunjuk ke kantong plastik di mejanya. "Simpan ini di laci Anda, selamanya. Jika suatu hari Anda melihat seseorang seperti ini datang ke bank Anda, ingat apa yang ada di kantong itu. Ingat siapa yang mungkin ada di baliknya." Ratna Cendrawasih keluar dari ruangan itu. Dia berjalan melintasi lantai marmer yang sama, yang dulu ia kotori dengan jejak kakinya. Semua orang terdiam, bukan karena takut, tapi karena hormat.